Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang pengetahuan umum yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan barang. Ya, di antaranya adalah jenis-jenis kapal, jenis-jenis kemasan, jenis-jenis kontainer, dan beberapa hal yang menjadi perhatian saat melakukan pemeriksaan barang. Ada beberapa jenis kapal yang perlu diketahui, ya, karena ini bertujuan untuk mengetahui sarana pengangkut yang digunakan oleh barang yang akan diperiksa. Yang pertama, kapal jenis general cargo, kapal bermuatan umum atau general cargo ship, ya, digunakan untuk memuat muatan dalam bentuk packing seperti kotak, drum, kawat roll, ya, muatan dalam karung atau bentuk sak, palet, dan sebagainya. Biasanya barang akan dimasukkan dalam perut, ya, atau kapal, kemudian ditata sedemikian rupa sehingga memuat banyak. Biasanya kapal seperti ini dilengkapi dengan kren yang digunakan untuk muat barang, muat maupun bongkarnya, baik loading maupun unloading. Di depan nama biasanya diberi nama MV atau motor vessel, misalnya MV Garuda. Nah, itu tertulis pada lambung kapal. Nah, general cargo biasanya digunakan untuk mengangkut barang-barang antar pulau, kemudian ada juga yang antar negara, namun biasanya sandarnya berbeda dengan sandarnya kapal kontainer, karena alat yang digunakan untuk muat maupun bongkar berbeda dengan bongkar muatnya kontainer. Jenis kapal yang kedua adalah kapal tanker atau tanker ship. Itu kapal yang memuat muatan curah atau gas yang dimampatkan, ya, seperti bensin, solar, minyak tanah, ya, palm oil, kemudian LPG, LNG, dan sebagainya. Nah, biasanya kapal jenis untuk muat gas berbeda dengan kapal yang jenis untuk muatan cair. Ya, jadi jenis-jenis kapalnya sendiri-sendiri, ya. Ada oil tanker, ada chemical tanker, dan gas tanker yang berbeda-beda muatannya. Biasanya muatan kapal tertentu ini sama terus, ya. Ketika dia muat minyak, maka dia akan selalu memuat minyak. Kapal gas juga demikian, karena struktur yang digunakan berbeda antara jenis-jenis tersebut. Nah, mengenai nama, kapal tanker biasanya diawali dengan tanda MT atau motor tanker, misalnya MT ABC misalnya, ya. Jadi tanker ini digunakan sebagai sarana pengangkut untuk membawa minyak, misalnya barang-barang yang cair ataupun gas, barang-barang gas, baik antar pulau maupun antar negara. Kapal yang ketiga adalah RoRo atau car carrier. Kapal ini digunakan untuk mengangkut mobil, ya. Terdapat ram atau sarana untuk keluar masuknya mobil, ya, yang ada di lambung ataupun di buritan kapal, yang digunakan sebagai jalannya mobil dapat langsung naik ke kapal tanpa adanya alat khusus, tanpa adanya kren misalnya. Jadi mobilnya bisa jalan dari darat langsung masuk menuju ke kapal. Selain itu, car carrier ini juga bisa untuk memuat kontainer dan juga untuk membawa penumpang. Kapal jenis berikutnya adalah container ship. Nah, atau kapal peti kemas, yaitu kapal yang memuat muatan berupa peti kemas. Nah, peti kemas ini ukurannya sudah
pasti ya, sudah terstandar, sehingga bisa diatur atau ditata sedemikian rupa mendapatkan jumlah yang maksimal pada kapal tersebut. Ya. Biasanya nama kapal didahului dengan nama MV ya. Ada yang MV Mast Line yang bisa apabila dia dimiliki oleh perusahaan mas misalnya. Nah, ini banyak sekali sekarang dipakai untuk sarana pengangkut barang dengan kontainer baik antar pulau maupun antar negara. Kapal berikutnya adalah bulk carrier. Ya, seperti halnya tanker, kapal jenis ini memuat barang-barang curah. Kalau tanker untuk minyak, gas maupun cair, nah sedangkan kapal jenis ini untuk memuat muatan yang kering atau padat ya, seperti gandum, biji besi ya, pasir, semen, pupuk, kemudian bisa batu bara dan sebagainya. Nah, biasanya terdiri atas beberapa palka di mana muatan ditempatkan di situ. Ada kapal jenis ini yang dilengkapi dengan kren ataupun grab crane ya. Tapi ada juga yang tidak dilengkapi, sehingga ketika bongkar muat perlu adanya alat khusus dari darat atau dari tempat lain. Nah, kapal berikutnya adalah passenger ships atau kapal yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Nah, kapal penumpang ini ada yang disebut cruise ships, ferry dan sebagainya, tergantung dari besar kecilnya kapal dan rute pelayanan yang ditempuh. Kapal berikutnya adalah boats ya, ada tugboats ya, ada pilot boats, ada crew boats, ada supply boats dan sebagainya. Tugboat itu adalah suatu kapal yang digunakan untuk mendorong atau menarik kapal yang akan sandar ataupun menarik atau mendorong tongkang. Biasanya ukurannya tidak terlalu besar, namun mempunyai tenaga yang besar ya, karena dia akan menarik tongkang misalnya. Pilot boats digunakan oleh pandu atau kepanduan untuk memandu kapal ya, ketika akan bersandar. Crew boat digunakan sebagai sarana untuk membawa awak kapal ke darat ya, dari misalnya dari kapal ataupun dari rig ya, dari rig perminyakan ke darat ya. Jadi isinya adalah sarana transportasi bagi pekerja. Kemudian supply boats adalah salah satu kapal yang digunakan untuk membawa bahan makanan awak kapal atau awak pengeboran lepas pantai ya, dari darat ke tempat pengeboran lepas pantai. Banyak lagi jenis-jenisnya, ada juga yang kapal survei ya, kapal rescue dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah jenis tongkang. Tongkang kadang-kadang juga disebut sebagai pompong ataupun bars ya. Pada lambung kapal itu tertulis BG atau bars ya, ataupun tongkang TK ya. Suatu jenis kapal berupa lambung datar atau kotak besar ya, yang mengapung. Biasanya ini tidak bermesin, digunakan untuk mengangkut barang dengan cara ditarik dengan kapal tunda atau tugboat, dan bisa digunakan untuk mengakomodasi pasang surut seperti pada dermaga apung. Nah, biasanya tugboat ini banyak variasinya, bisa dimuat untuk batu bara, bisa untuk muat alat berat, bisa juga ada yang sudah dimodifikasi menjadi tanker. Nah, demikian jenis-jenis kapal yang biasa digunakan sebagai sarana pengangkut untuk memuat barang dari luar negeri ke dalam negeri maupun sebaliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.